Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pengurus masjid dan jajaran yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para alim, ulama, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Ada memang sebagian dari manusia ini mencari kepuasan hidup, mencari kepuasan batin dengan hidup dengan gaya yang bertentangan, yang melanggar aturan agama. Maka hal yang seperti inilah yang disebut dengan hidup hedon. Jadi apa ibu diajari DMDIO pakai istilah gaul. Apa lo hedon mana itu? Jadi kalau ada orang mencari kepuasan hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam, berarti dia selama ini hanya mengisi otaknya saja. Ruhaninya itu tidak dia isi. Kognitifnya kata orang, pengetahuannya aja yang dia isi. Ada yang kadang dia Pak, secara akademisnya dia hebat, tetapi secara ruhaninya dia lemah. Maka banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Betul banget. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepuasan batin, ketenangan itu akan kita dapatkan. Jelas Rasul memberikan gambaran kepada kita. Tidak usah cari kemana-mana. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu setan. Ia puas dia ketika itu, saat itu dia yang puas. Lewat dari situ, gelisah dia balik, galau dia balik. Kenapa? Salah tempat mencari ketenangan itu. Maka Rasulullah memberikan kepada kita petunjuk. Apa kata Nabi? Kalau kita ingin dapat ketenangan, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian lewat dari taman surga. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apa itu taman surga? Kata Rasulullah, hilaquz zikir, halaqah zikir, majelis zikir, itu kata Rasulullah riyadul jannah. Jadi sebelum kita dapat nanti raudhah min riyadil jannah itu ada di dunia ini, Pak. Kan itu doa kita.
Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Kalau ada orang meninggalkan, kita doakan seperti itu. Sebelum itu dapat, kata Rasulullah, ada taman surga itu. Ini supaya kita tak masuk ke hedon lupa. Jadi kalau galau apa, anda usah kadang-kadang pergi. Ayolah kita liburan ke Bali. Gitu. Di Bali itu yang macam-macam je nampak. Ya tak? Kan? Ngapain jauh-jauh ke Bali habis duit? Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian lewat dari taman surga, apa itu taman surga? Kata sahabat kepada Rasulullah, hilaqu zikir, halaqah majlis zikir. Jadi kalau ada kita lihat di masjid pengajian, masuklah tu halaqah zikir. Ada di masjid ini, mohon maaf, walaupun kita berbeda, ada yang setuju, ada yang yasinan, ada di sini yasinan, itu majlis zikir. Ada di sini orang solawatan, itu majlis zikir. Ada di sini orang kajian subuh, itu majlis zikir. Ada orang tahlilan, itu majlis zikir, walaupun kita berbeda dalam al-furu'iyah tadi. Tapi itu majlis zikir, kata Rasulullah. Kalau seandainya kalian lewat dari majlis zikir itu, apa kata Rasulullah? Jangan lewatkan, farta'u, singgahlah. Singgahlah kalian di situ. Karena ketika kalian singgah di situ, kata Rasulullah, yang akan kalian dapatkan, satu, nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan itu pasti kalian dapat. Itu pasti, Pak. Kalaulah Rasul yang bilang tidak akan tidak terjadi, pasti akan terjadi. Karena Nabi itu kalau berucap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Pasti itu kita dapatkan. Tenang kita di sini, Pak. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, ada majelis zikir, singgah saya di situ. Selagi di masjid itu tenang saya, Ustaz. Keluar dari masjid galau balik. Kalau begitu kasusnya, masuk bapak ke sini tenang, keluar galau balik, masuk balik. Sampai bila, Ustaz? Ya sampai hati bapak tenang. Itulah kerajaan. Ya kan? Karena di sini saya tengok kajian lengkap. Sebelum tarawihnya ada, subuhnya ada, zuhurnya ada. Asar mungkin dek lama lawan puas semua pendah dulu. Apa lagi, Pak? Itu yang pertama. Nazalat alaihimus sakinah. Duduk di sini, ketenangan dapat, hedon itu akan hilang. Apalagi kata Rasulullah, kalau seandainya singgah kita di majelis zikir, hafathumul malaikah. Jadi kita yang menaungi kita ini, Pak, sayapnya para malaikat. Bukan ini. Bukan ini, Pak. Cuma jangan tanya saya, mana sayap malaikat Ustaz? Allahu. Jadi kata Rasulullah, Allah itu akan memerintahkan para malaikat, mereka itu punya tugas, Pak. Mereka itu akan mencari di mana ada tempat yang majelis zikir, maka mereka berhenti di situ. Di masjid ini contoh, kita sekarang banyak kajian Ramadan, maka mereka berhenti di situ. Kita dilindungi oleh para malaikat. Dua. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau kita singgah di majelis zikir, yang kita peroleh kata Rasulullah, wa zakarahumullahu fi man indah. Nama-nama kita sebut ini disebut Allah di kalangan para malaikat. Biarlah, Pak, tidak viral kita di dunia ini, Pak, tapi viral kita di kalangan para malaikat. Ada orang seperti ada Bilal, ya kan? Bisa kita sampai derajat seperti yang diperoleh Bilal bin Rabah? Bisa. Inilah caranya. Allah sahwi nama awak surang-surang di kalangan para malaikat. Itu siapa itu hambaku, itu soleh. Itu jemaah Masjid Darul Aman itu hebat.
tidak pernah tinggal sholat jemaah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapat ketenangan, kepuasan batin itu, ketenangan hidup itu, jangan jauh dari Allah dan jangan jauh dari Rasulullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah, ingat kepada Allah hati kalian tenang. Macam mana kita nak ingat Allah? Kalau bapa ibu nak bekerja, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Jangan lupa bismillah supaya diberkahi Allah. Selesai kita bekerja, apapun pekerjaan kita yang baik, jangan lupa puji Allah. Alhamdulillah. Di situlah kita memuji Allah Ta'ala. Salah kita, astagfirullah. Ya Allah, belum turun lagi harga beras sampai saat ini. La haula wa la quwata. Apa lagi Pak? Mau 170 harga beras, makan bareng juga sampai ini. Ya enggak? Kan belum ada orang kelaparan sampai sekarang ini karena harga beras sedang tinggi. La haula wa la quwata. Jadi kalau senantiasa Allah itu kita hidupkan dalam hati kita, senantiasa dalam aspek segalanya Allah kita sebut, ini adalah satu wasilah perantara mempermudah kita nanti di saat sakaratul maut mudah menyebutkan la ilaha illallah. Kalau misalnya begini Bang, kenapa kadang Allah itu belum lengket dalam hidup kita, belum hidup dalam hati kita? Karena tidak kita biasakan Pak, tidak kita asah. Karena zikir ini Pak, untuk memudahkan la ilaha illallah itu bisa kita ucapkan nanti, harus ada riyadhahnya, harus ada olahraganya. Olahraganya itulah dengan berzikir tadi Pak. Kalau tidak kita biasakan Pak, susah juga nanti. Karena tak semudah membalik telapak tangan. Buktinya begini Pak, kalau bapak ibu lagi duduk-duduk depan rumah, tiba-tiba ada anak yang iseng, dipasangnya mercun, melotuinya. Terkojik bapak, apa yang tersobik bapak? Kadang bercaru, kadang tak nemu binatang apa yang disebut. Ketika seperti itu masih otomatis spontan terucap dari lisan kita yang tak baik, itu buktinya belum meresap dalam diri kita. Seharusnya kan yang terucap terpuji Allah. Astagfirullah. Iku orang sobi lo nama apanya, nama amanya bagian. Itu buktinya belum lengket dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hedon ini kalaulah kita sudah terpelihara, sudah terjaga kita Pak. Masih ada PR kita Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita sudah Allah berikan hidayah, minta kepada Allah istiqamah. Itulah doa kita. Allahumma inni as'alukal hidayah. Kalau Allah sudah kasih hidayah kepada kita datang ke pengajian ini, lalu jangan lupa minta istiqamah kepada Allah sampai akhir hayat. Terus kita datang ke majlis zikir. Sesudah Allah kasih itu kepada kita, ada tanggung jawab kita. Wa ahlikum, keluargamu. Keluargamu di sini maksudnya Pak, kalau sudah keluarga jiran, anak kita, cucu kita sudah bisa kita dakwahi, maka masuklah keluarga itu adalah jiran tetangga kita. Jadi kalau nak ke surga itu Pak, jangan awak surang, harus dia ajak orang. Kan pengen kita Pak, bersama kita berjemaah solat di Masjid Darul Iman ini dalam pengajian. Mudah-mudahan bersama pula kita dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah lewat 15 menit. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.